Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Hari ini kita akan belajar tentang materi anekdot. Sebelum kita masuk materi, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dan model pembelajaran based learning, serta metode diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis isi, menilai makna tersirat dalam teks anekdot, dan mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca, serta mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Selanjutnya adalah pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menyenangkan, biasanya mengenai tokoh penting dalam tokoh terkenal, dan biasanya kejadian nyata dan memiliki tujuan untuk mengkritik. Namun, teks anekdot bukan hanya dari kisah nyata, bisa juga dari hasil rekaan atau rekasa kejadian nyata yang dialami oleh seseorang yang terkenal. Adapun fungsi teks anekdot adalah menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar apalagi menyakiti. Kemudian cara menemukan isi pokok teks anekdot itu ada 3. 1. Masalah yang dibahas dalam teks anekdot. 2. Humor yang terdapat dalam teks anekdot. 3. Kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Jadi untuk menemukan isi pokok teks anekdot ya, nanti silahkan kalian pahami ya, ada teks anekdot tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, ini ada contoh teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Jadi setelah kalian membaca teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, kita akan menemukan isi pokok teks anekdot. Hal yang diidentifikasi adalah masalah yang dibahas, dosen yang merangkap menjadi pejabat, kemudian unsur humor pada kalimat penutup anekdot, yaitu dosen tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Karena apa? Karena jika dia berdiri, takut ini kursinya diduduki oleh orang lain. Kemudian kritik yang disampaikan. Kritikan pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau jabatannya diganti oleh orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot itu ada 4. 1. Bersifat lucu. 2. Berisi kritikan. 3. Mempunyai maksud tertentu atau mengkritik. 4. Isinya mengenai tokoh penting atau tokoh terkenal. Dari keempat ini harus kalian perhatikan ya. Berisikan kritikan. Jadi ketika kita mengkritik itu harus menggunakan kata atau kalimat yang sopan santun, kemudian halus. Ini yang paling utama, itu tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi dari contoh analisis kritik teks anekdot dosen yang merangkap menjadi pejabat, itu ada tabelnya ya. Kata atau kalimatnya adalah kursi dan takut kursinya diambil orang. Dan makna kursi itu sendiri adalah jabatan. Kemudian makna takut kursinya diambil orang adalah takut jabatannya diambil orang. Jadi pada intinya kritik pada pejabat yang tidak mau dilengsarkan atau tidak mau kehilangan jabatannya.
Yang terakhir adalah jadi kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi adalah pengertian anekdot, kemudian teks anekdot, kemudian cara menemukan isi pokok teks anekdot, dan yang terakhir adalah ciri-ciri teks anekdot. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.